Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Dari Allah, para imam telah menerima kuasa yang tidak diberikan kepada para malaikat atau malaikat agung. Oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kedamaian, penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar dapat mengenal namamu, agar dapat mengakui Dia yang berbicara tentang Dikau, yaitu Yesus saksimu, yang merupakan sabda kedamaian bagi setiap orang di dunia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang Santo Fransiskus Borgia, pengaku iman. Fransiskus lahir di Spanyol pada 28 Oktober 1510. Putra bangsawan tinggi Italia ini masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga kerajaan Spanyol. Ayah neneknya adalah Paus Alexander ke-6, yang sebelum dipilih menjadi paus sudah mempunyai beberapa anak. Ia adalah putra sulung dari pasangan Juan Borgia, pangeran dari Gandia, dan Joanna dari Aragon. Setelah dididik di dalam istana Kaisar Karel V, ia dinobatkan menjadi Raja Muda Catalonia. Sebagai penguasa yang beragama Kristen, ia tampil bijaksana dan saleh. Ia menunjukkan teladan hidup yang baik kepada rakyatnya sesuai keutamaan Kristiani. Ia bersikap tegas terhadap semua bangsawan yang korup. Oleh karena itu, banyak orang tidak menyukai dia. Ketika Ratu Isabella meninggal dunia, jenazahnya harus dibawa ke Granada. Raja muda Fransiskus Borgia ditugaskan untuk mengawal jenazah itu. Sebelum dimasukkan ke liang lahat, peti jenazah harus dibuka untuk membuktikan bahwa jenazah ratulah yang akan dimakamkan. Ketika peti jenazah dibuka, Fransiskus hampir pingsan oleh bau busuk yang sangat menusuk hidung. Ia menyaksikan kehancuran mayat ratu yang dulu begitu cantik, bahkan dipujanya. Sejak itu, ia berjanji untuk tidak lagi mengabdi seorang raja duniawi yang dapat mati dan tubuhnya hancur. Ia bertekad menyerahkan dirinya kepada Tuhan sambil berjanji akan mengubah cara hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Khotbah-khotbahnya sangat menyentuh hati umat sehingga dapat membawa kembali banyak orang kepada pertobatan. Keberhasilannya menarik hati Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus. Oleh karena itu, ia ditunjuk menjadi pembesar Yesuit di Spanyol. 4 tahun kemudian, ia menggantikan Ignatius Loyola sebagai pemimpin tertinggi Serikat Yesus. Ia sangat berjasa pada Universitas Gregoriana. Cita-citanya sebagai pemimpin Serikat Yesus ialah menjiwai ordonya dengan semangat hidup Ignatius serta memperluas wilayah apostolatnya ke seluruh dunia. Ia mengutus banyak imam Yesuit ke luar negeri seperti Polandia, Meksiko, Peru, dan Brasilia. Jumlah kolose diperbanyak untuk mendidik kader-kader yang dapat melanjutkan karya gereja. Ketika berusia 61 tahun, ia mendapat tugas dari Paus Pius V untuk mempersatukan para raja Kristen guna menghadapi ancaman bangsa Turki yang Islam atas wilayah-wilayah Kristen. Fransiskus Borgia akhirnya wafat karena sakit pada 30 September 1572. Jenazahnya dimakamkan di Madrid, Spanyol, dan pada 1931 makam itu dirusak dan dibakar oleh kaum ateis. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Fransiskus Borgia. Semoga Tuhan memberkati kita. Bacaan pertama. Sekarang mataku sendiri memandang Engkau, maka aku mencabut perkataanku. Pembacaan dari kitab Ayub. Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sabdamu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Maka Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat wanita yang secantik anak-anak Ayub. Ayub mewariskan kepada mereka bagian milik pusaka seperti kepada anak-anaknya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka Ayub meninggal dunia pada usia yang tua dan lanjut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Dalam Lukas 10 ayat 21 dikatakan, "Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Perjalanan iman bukan ditentukan oleh waktu, tetapi oleh kerendahan hati untuk tetap percaya. Kalimat ini merupakan intisari dari perenungan kita hari ini. Tetapi jika kita merasa kurang tepat, boleh kita abaikan saja tentang kalimat ini. Menjadi tua itu sudah pasti. Bertambahnya usia juga berarti bertambahnya pengalaman hidup yang kita miliki, dan seharusnya kita juga menjadi semakin bijak dalam memutuskan banyak hal dalam hidup kita. Namun menjadi tua dan bijaksana tidak serta-merta membuat iman kita bertumbuh. Kehidupan doa dan jabatan rohani juga tidak spontan membuat iman kita bertumbuh. Mengapa? Ya, Injil hari ini mengatakan bahwa rahasia ilahi dari iman tersembunyi bagi orang pintar dan bijak, tetapi justru dinyatakan bagi orang kecil. Menurut saya, orang kecil adalah orang yang tidak berpengalaman tentang ajaran agama dan hanya menjalankan ajaran-ajaran tentang setulus hati. Menurut saya, kita tidak perlu mengerti seluruh isi kitab suci untuk membuat diri kita beriman. Kita tidak perlu mempelajari seluruh hukum gereja untuk membuat kita beriman. Kita tidak perlu mengikuti banyak kegiatan rohani untuk membuat iman kita bertumbuh. Namun, yang kita butuhkan adalah membuka hati akan kehadiran Yesus dan menjalankan perintahnya, yaitu kasih. Paulus menuliskan tentang ini dengan sangat menarik, yaitu
Kalaupun kita memberikan hidup kita untuk dibakar, kalau tanpa kasih tidak ada artinya. Akhirnya saya menarik kesimpulan, iman bersifat pribadi di mana hanya hati kita yang tahu apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Semakin hati kita mencintai Yesus, iman kita akan semakin bertumbuh. Apakah saya memiliki hati untuk mencintai Tuhan Yesus? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.